Halo cantik, nama kamu siapa? Eca. Oh, lagi ngapain kamu? Masak-masakan. Bapak ibu di mana? Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Saya orang tuanya. Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.anakkita.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Setiap anak dilahirkan dengan pikiran bersih, terbuka, dan jujur. Sejalan dengan pertumbuhan, pikirannya diisi oleh orang yang berada di sekelilingnya yang mempengaruhi tingkah laku, cara berpikir, dan karakternya. Di era modern ini, pikiran anak banyak dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari berbagai media cetak dan elektronik yang dengan mudah dapat diperoleh melalui buku, majalah, internet, telepon genggam, dan televisi. Juga termasuk berbagai informasi yang berbahaya dan merusak seperti pornografi, kekerasan, dan hal negatif lain yang mengalir deras dan dengan mudah didapat dan dilihat oleh anak-anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan mendapatkan perlindungan dari informasi yang berbahaya bagi proses tumbuh kembang mereka. Informasi yang layak anak wajib dipenuhi oleh negara, juga menjadi kewajiban semua pihak termasuk orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan dunia usaha. Menumbuhkan terus minat membaca untuk anak adalah salah satu alat belajar terbaik untuk anak pada masa tumbuh kembangnya. Karena itu, perlu pusat informasi sahabat anak, PISA, seperti taman baca, perpustakaan, dan buku-buku yang sesuai dengan usia anak, buku yang berisi informasi yang positif, dan pengetahuan yang dapat mengembangkan pemikiran yang baik. Hindari permainan dan games di media elektronik yang mengandung kekerasan dan pornografi, dan batasi waktu bermain, sehingga tidak menjadi kecanduan bermain. Karena terlalu sering bermain games dapat merusak pikiran dan tingkah laku anak. Keluarga berkewajiban untuk memperhatikan dan menjaga anak dari berbagai informasi yang didapat dari penggunaan peralatan elektronik. Berilah tontonan yang menarik tapi berguna untuk pertumbuhan anak, sesuaikan dengan usia anak, dan dampingi untuk dapat memberikan penjelasan. Hindari semua tontonan yang mengandung unsur kekerasan, perkataan kasar, makian menghina, dan menyesatkan. Ayo, kembalikan minat membaca pada anak-anak. Sediakan sarana bermain yang aman, dan berikan informasi layak anak untuk pertumbuhan anak bangsa dengan masa depan cemerlang. Internet menjadi hal yang melekat di kehidupan kita. Berbagai macam hal menjadi lebih mudah, seperti berkomunikasi, mencari informasi, mencari hiburan, hingga menghasilkan uang. Namun, internet bagaikan pisau yang bisa memberikan keuntungan dan bisa juga berbahaya jika kita tidak dapat menggunakannya. Apa aja sih dampak bahayanya? Kecanduan gadget. Bermain sosial media memang menyenangkan, tapi seseorang bisa takut atau cemas jika tidak melihat gadgetnya. Hal ini biasa disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out, sehingga seseorang terus-menerus memantau sosial medianya. Padahal, tidak baik melihat layar terlalu lama karena ada sinar biru dalam cahaya ponsel
yang bisa merusak mata kita. Kecanduan games. Tidak bisa mengontrol kebiasaan bermain games, bisa mengurangi kemampuan dalam berinteraksi sosial, memprioritaskan game daripada aktivitas lainnya, menjadi lebih emosional, dan tidak bisa fokus karena terus-menerus memikirkan game tersebut. Kecanduan pornografi. Pornografi tersebar di mana-mana, mudah diakses, dan bahkan bisa didapatkan secara gratis. Seseorang yang pertama kali melihat pornografi, awalnya akan merasa tidak nyaman. Namun, menjadi penasaran. Saat keterusan menonton, ada zat dopamin yang keluar dari dalam otak, sehingga menyebabkan kecanduan yang dapat merusak PVC di otak. Lama-kelamaan, orang tersebut akan menikmati dan meningkatkan level porno yang ditonton. Jika sudah parah, maka orang tersebut akan acting out untuk melakukan apa yang ia lihat. Hal ini bisa berdampak juga pada sulitnya membedakan benar atau salah, hilangnya konsentrasi, dan tidak bisa mengendalikan diri. Cyberbullying. Saat ini, jempol lebih berbahaya daripada mulut, karena apa yang tidak bisa dikatakan di dunia nyata, bisa kita lakukan tanpa batas, tanpa perlu memperlihatkan identitas kita. Pemberian julukan tidak menyenangkan, sampai pesan yang menyerang orang lain, dapat menyerang mental dari korban, dan terburuknya melakukan bunuh diri. Sexual abuse. Masih ada predator seksual. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas gerakan Jaga Keluarga Kita. Program yang diberi nama Gerakan Berjarak ini bertujuan memastikan perempuan dan anak tetap berada di rumah agar mengurangi penyebaran COVID-19. Kunci gerakan ini terletak di tangan tim relawan berjarak, karena merekalah yang pertama memastikan gerakan berjarak berjalan di rumah-rumah warga. Relawan berjarak adalah warga setempat, sehat jasmani dan rohani, memiliki perangkat komunikasi yang dapat digunakan melalui jaringan online. Idealnya, setiap 20 rumah atau keluarga dijaga secara online oleh satu relawan. Untuk mempermudah gerakan tim relawan, ada 10 aksi relawan berjarak yang menjadi acuan. Aksi 1. Pastikan semua keluarga tetap di rumah. Tim relawan berjarak selalu memberitahu dan memperingatkan agar perempuan, anak, dan keluarga tetap berada di rumah masing-masing. Aksi 2. Pastikan hak perempuan dan Anda terpenuhi. Tim relawan berjarak selalu mengamati, memeriksa, menanyakan, dan melaporkan status kebutuhan-kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak di lingkungannya. Aksi 3. Pastikan alat perlindungan diri tersedia. Tim relawan berjarak menyampaikan pesan berulang-ulang pentingnya alat perlindungan diri seperti masker, pakaian pelindung, sabun, sepatu boot di setiap rumah. Tim relawan berjarak memastikan perempuan yang bekerja di luar rumah memakai alat perlindungan diri. Aksi 4. Pastikan menjaga kebersihan keluarga. Tim relawan berjarak senantiasa mengingatkan pentingnya semua anggota keluarga menjaga kebersihan diri dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, membersihkan pintu dan jendela, membuang sampah dengan benar, mencuci pakaian, dan sebagainya. Aksi 5. Pastikan membuat tanda peringatan. Tim relawan berjarak meminta warga menulis pesan tertulis di pintu, jendela, pagar, warung, masjid, gereja, kantor desa, sekolah, dan tempat lainnya. Pesan berisi peringatan menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, bersihkan gagang pintu, jangan sentuh bila tidak yakin bersih, dan lain-lain. Aksi 6. Pastikan menjaga jarak aman. Tim relawan berjarak selalu mengingatkan kepada seluruh warga, baik perempuan dan anak, pentingnya menjaga-jaga jarak aman antara 1,5 sampai 2 meter saat berada di luar rumah, di pasar, dan pusat keramaian lainnya. Aksi 7. Awasi keluar masuk orang dan barang. Tim relawan berjarak selalu mengingatkan kepada semua warga, khusus perempuan dan anak, untuk memastikan kebersihan orang dan barang yang keluar masuk lingkungannya. Aksi 8.
menyebarluaskan informasi yang benar. Tim Relawan Berjarak hanya menyebar informasi benar, positif, dan mendidik yang berasal dari kelompok kerja berjarak kabupaten atau kota dan tim relawan PPPA. Aksi 9. Aktifkan media komunikasi warga. Tim Relawan Berjarak mengaktifkan media komunikasi antar warga melalui aplikasi WhatsApp dan atau radio komunitas. Tim Relawan Berjarak memastikan setiap rumah terkoneksi dengan media komunikasi warga. Aksi 10. Aktifkan rumah rujukan. Tim Relawan Berjarak bersama perangkat desa membantu mengaktifkan rumah rujukan. Rumah rujukan adalah pusat informasi, komunikasi, dan koordinasi berkenaan dengan penanganan bahaya COVID-19. Jika 10 aksi bisa dijalankan dengan baik, niscaya kita semua bisa memerangi penyebaran virus ini dengan cepat. Semua bahagia, keluarga sehat, semua bahagia.